Oke, selamat sore semua teman-teman trader. Pada hari ini, kesempatan kita pada kali ini kita akan membahas mengenai metode yang sangat populer ya untuk di kalangan dari DD Max sendiri, khususnya mungkin teman-teman ya yang kemarin sempat ikut di seminar dari DD Max Makassar. Kita membahas dengan salah satu ambasador dari DD Max, yaitu adalah Mas Chen Li. Nah, memang sih kemarin di seminarnya kita bikin atau di live trading cukup ramai, antusias juga dari teman-teman trader semua, sehingga kita pada hari ini saya sendiri inisiatif untuk memang lebih menjelaskan dari sudut pandangan saya ya mengenai metode dari 3 EMA yang mungkin disampaikan sama Mas Chen Li. Dan keseluruhan memang bagus ya, semua teknik bagus, tidak terkecuali dengan teknik dari 3 EMA atau kita sebut sebagai yang namanya TREMA. Dan kemarin juga sempat ada beberapa klien ataupun juga calon klien yang sempat tanya-tanya mengenai teknik EMA tersebut, dan mungkin masih ada yang masih bingung ya dengan metode-metode dari Mas Chen Li, karena memang seperti yang teman-teman ketahui kemarin bahwa Mas Chen Li kemarin sempat kecapean juga ya, sempat kecapean dari kegiatan yang cukup sibuk, sehingga mungkin penyampaian yang disampaikan juga ada yang cepat tangkap, ada juga mungkin yang masih baru ya, dan ini awal yang merasa belum begitu mengerti, dan ini kebanyakan dari teman-teman yang mungkin masih baru dengan teknik-teknik trading EMA ya. Dan mungkin kesempatan kali ini juga sekalian saya mau sampaikan juga ya mengenai teknik EMA ini, karena seperti yang teman-teman ketahui, di trading forex sendiri ini memiliki banyak sekali metode yang teman-teman bisa pakai. Jadi nggak ada metode yang paling bagus, tidak ada metode yang paling jelek, semuanya bisa dipakai selama bisa menghasilkan profit, lakukan saja gitu ya. Dan oke, kita coba masuk dulu di metode yang mungkin saya sampaikan, yang saya mau bahas dulu ya dari metode yang disampaikan sama Mas Chen Li. Dan apakah ini bisa dipakai untuk jangka panjang untuk teman-teman juga ya, nanti kita lihat. Nah ini, jadi kalau kita bicara soal trading itu sama seperti dengan baju ya. Jadi kalau kita rasa cocok ya silakan dipakai, kalau kita rasa pakai bajunya ini kurang bagus ya, kita lihat ya, kita bisa cari baju yang lebih bagus. Nah, jadi kita pada hari ini kita akan membahas teknik trading 3 EMA, sekaligus juga nanti akan saya bahas mengenai planning market gold khususnya ya, karena kebanyakan dari teman-teman trading itu di market emas selama 1 minggu ke depan. Nah ini menarik ya, karena kita sampai di hari ini itu mungkin kayaknya 2 minggu kita nggak bikin konten lagi ya. Jadi mumpung ada waktu, mumpung ada kesempatan, jadi saya sekalian aja isi teknik trading sama dengan planning juga untuk di market emas di 1 minggu ke depan. Oke, kita masuk dulu ya. Jadi sebelum saya mulai untuk webinar kita pada hari ini, saya mulai dulu dengan disclaimer. Jadi disclaimer ini saya mau menyampaikan bahwa trading forex ini memang suatu bisnis ya, yang dimana tidak hanya potensi untung saja gitu ya, tapi ada juga potensi kerugian. Jadi sebaiknya teman-teman pelajarin lagi dengan baik supaya metode-metode yang teman-teman gunakan itu tidak tidak mengalami rugi apalagi sampai habis ya. Nanti kita akan bahas juga seperti ini. Itu saya disclaimer dulu ya teman-teman, bahwa untuk trading ini potensi bisa profit dan bisa loss. Nah, tergantung dari bagaimana cara kita dalam memanage keuangan kita dalam trading. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang pertama ya, untuk di teman-teman trading, masih pengantar juga sebenarnya. Jadi pengantar yang saya mau bawa itu sebenarnya sih kita trading, bahkan sebagian besar ya teman-teman yang trading itu jumlahnya 80%, dan persentase ini besar ya, 80% kita trading tidak tahu ya, atau tidak mengerti alasan kenapa kita bertransaksi, entah itu kita buy atau kenapa kita sell ya. Dan ini wajib sebenarnya harus ditahu secara mendetail ya, mengenai kenapa kita beli, kenapa kita jual, dan bagaimana kalau misalkan harganya nanti ketika kita beli harganya turun, dan bagaimana kalau misalkan kita sell harganya naik, dan seterusnya. Dan rata-rata 80% itu banyak nggak ngerti. Seperti mungkin kemarin yang disampaikan sama Mas Chen Li ya, mengenai metode trading di 3 EMA kemarin.
karena mungkin banyak juga yang nggak ngerti trading secara menyeluruh, akhirnya dengan menggunakan lot yang besar, akhirnya masuk di market dan terjadilah resiko. Ya, dan itu memang kita tidak harapkan, dan akhirnya siapa yang disalahkan ya? Ya pasti yang di advance, yang orang yang membicarakan metode itu yang akan disalahkan ya. Padahal sebenarnya semua keputusan adalah di tangan teman-teman sendiri, di tangan teman-teman trader yang melakukan transaksi. Kita beli, kita jual, alasannya seperti apa, kalau cocok harusnya kita pakai ya, kalau tidak kita coba dulu di akun demo, harusnya seperti itu ya. Dan inilah proses yang akan kita bahas mengenai metode yang sempat viral juga ya sebenarnya di beberapa medsos. Mungkin ada yang pro dan kontra sebenarnya ya dari metode ini. Ada yang bagus, ada yang bilang nggak bagus ya. Jadi sebenarnya yang mana nih sebenarnya metode EMA ini bagus atau tidak ya? Sekarang kita coba ya lihat dari sudut pandang dari saya pribadi ya dengan metode yang digunakan sama Masi Chen Li. Ini. Tar dulu. Welcome Pak Farul ya. Oke. Jadi sebelum teman-teman menggunakan metode, atau mungkin kita bahas di metode dari Masi Chen Li, ya kita harus bedah dulu nih. Sebelum kita masuk ke teknik-teknik apa saja yang mereka gunakan gitu ya. Dalam membuat trading plan atau alasan kita buy atau kita sell, itu kita memerlukan beberapa bahan-bahan ya. Yang pertama, bahan yang pertama harus kita gunakan, yang pertama adalah waktunya atau time frame. Time frame yang digunakan ini untuk jangka pendek kah, atau untuk jangka menengah, atau jangka panjang. Jangka pendek ini artinya untuk pergerakan di beberapa jam atau sampai di beberapa hari, itu kita sebut sebagai waktu atau time frame yang jangka pendek. Dan jangka menengah ini adalah kebutuhan trading untuk jangka 1 mingguan ya. Serta untuk yang jangka panjang ini bisa bertransaksi dilepas ya, kisaran bulanan bahkan sampai tahunan. Nah, kalau untuk yang digunakan sama Masi Chen Li, yang saya lihat kemarin time frame yang beliau gunakan adalah time frame H1 dan H4. Berarti untuk time frame ini mereka Masi Chen Li menggunakan teknik trading untuk jangka pendek ya, harian ya, untuk dalam 1 hari ini kita akan transaksi, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua itu mengenai teknik trading atau trading style yang digunakan oleh Masi Chen Li. Jadi kalau untuk teknik trading yang digunakan, kita ada beberapa pilihan sebenarnya untuk trading style, yaitu ada follow the trend, counter the trend, reversal trading ya, dan lain-lain. Dan yang digunakan sama Masi Chen Li kemarin adalah follow the trend. Jadi kalau trennya naik ya kita buy aja ya. Beda ya kalau untuk di sejauh ini mungkin teman-teman yang lihat di materi yang saya bawa, mungkin kita cuma bahas murah mahal ya. Kalau murah kita beli, kalau mahal kita jual. Tapi kalau untuk di Masi Chen Li, beliau itu fokus terhadap tren yang terjadi. Jadi kalau trennya adalah naik, ya udah kita buy karena tren ini jangka panjang akan naik. Kurang lebih seperti itu gambaran dari trading style Masi Chen Li. Lalu jenis indikator yang digunakan adalah jenis indikator lagging. Nah ini mungkin sebagian besar khususnya teman-teman yang trader pemula untuk menggunakan trading jenis indikator lagging ini mungkin agak sedikit bingung ya. Karena untuk lagging ini artinya kalau teman-teman trading di indikator lagging, jadi marketnya ini gerak duluan. Jadi marketnya gerak duluan, baru indikatornya ini akan kasih konfirmasi. Jadi mungkin agak sedikit terlambat respon yang teman-teman bisa dapat ketika saat trading ya. Beda dengan yang leading ya. Kalau leading ini seperti kayak support resisten ya, pivot atau mungkin RSI. Jadi memang ada beberapa area-area level-level yang dimana kita menunggu di area itu, dan itu sudah ada memang ya. Jadi kita menunggu harganya. Beda kalau untuk lagging yang digunakan sama Masi Chen Li. Kalau lagging ini harganya gerak dulu, baru kita tahu ini naik atau turun. Tapi kalau leading itu kita melihat dulu, apakah kita udah tandai dulu ya, tandai dulu. Kalau misalkan udah naik, berarti kita siap-siap untuk melakukan transaksi. Nah itu yang digunakan sama indikator yang digunakan sama Masi Chen Li. Dan terakhir itu kita akan bahas nanti rasio. Kemarin sempat memang di beberapa kesempatan yang kita sebutkan sama Masi Chen Li mengenai rasio. Rasio yang digunakan sama Masi Chen Li itu apa ya? Kemarin sempat tanyakan juga ya. Masi Chen Li bilang untuk rasio ini bisa jangka panjang ya, artinya rasionya ini nggak pakai SL ya. Cuman bagi saya sih pribadi, apalagi kalau untuk teman-teman yang follow the trend, ini wajib pakai SL ya, karena ketika ini terjadi resiko ini akan cukup besar resikonya.
ya, atau floatingnya cukup besar nih. Nah itu. Tapi apakah harga bisa naik lagi? Ya pasti bisa ya. Apalagi kalau untuk market emas kita beli ya harganya juga bisa juga dapat ya. Oke, bentar. Oke, saya lanjut lagi. Ini ya, kalau untuk pola tren yang tadi saya sampaikan sama teman-teman ya, kalau saya balik lagi, saya balik dulu. Teknik trading style itu ada namanya follow the trend, counter the trend, sama reversal trading. Jadi maksudnya kalau teman-teman pakai yang namanya follow the trend, jadi marketnya ini udah naik ya, udah naik seperti ini. Jadi ketika marketnya naik ini, kita fokus beli di area ini, ya. Jadi harganya naik, kita manfaatkan di sini, harganya naik sini, kita manfaatkan di sini. Konfirmasinya tuh selalu di sini ya, selalu di area-area ini ya. Nah, begitupun ketika harga naik, konfirmasinya biasanya di atas-atas ini. Itu adalah teknik trading yang namanya follow the trend. Sedangkan kalau untuk menggunakan yang namanya counter the trend, yang saya sampaikan tadi yang seperti ini, itu metodenya adalah kita manfaatkan harga penurunan ini ya untuk beli di area-area ini ya. Nah ini, kita beli di area ini. Itu kalau untuk counter the trend. Sedangkan kalau untuk yang penggunaan reversal trading, ya kita memang memanfaatkan pembalikan-pembalikan yang seperti di ujung atas ini ya, atau di higher high, atau di higher low. Ya, LL ini artinya memang trennya lagi naik. Kurang lebih seperti itu ya gambaran untuk di pola trend market. Jadi kalau untuk masih Chen Li menggunakan metode kalau trennya naik ya udah buy aja ya. Dan konfirmasinya itu biasanya cenderung bisa beli di harga mahal. Nah, saya ulang lagi, konfirmasi pembelian yang digunakan sama Mas Chen Li karena menggunakan metode moving average bisa beli di harga yang lebih mahal. Jadi kenapa tadi saya sampaikan bisa teman-teman harus pakai yang namanya stop loss ya, kalau misalnya apalagi untuk ketahan dana yang nggak terlalu besar, karena resiko yang terjadi ketika marketnya bisa pembalikan ini cukup besar. Makanya kenapa untuk floating ini akan terlihat cukup besar nantinya ya. Nah ini, jadi untuk metode yang dipakai sama Mas Chen Li itu namanya exponential moving average. Exponential moving average ini sama seperti dengan simple moving average ya. Jadi kalau ditanya apa bedanya SMA ya, simple moving average sama exponential moving average ya, ini sama-sama basicnya dari moving average. Hanya saja kalau untuk penggunaan dari exponential moving average itu kita tambahkan dengan yang namanya bobot. Nah ini ya, bobot yang lebih pada data yang lebih terkini. Nanti untuk hitungannya sebenarnya seperti ini ya, untuk harga penutupan EMA sebelumnya ya dikalikan dengan pemulusan konstanta pemulusan itu dari 2 dikali dengan jumlah periode ditambah 1 ya. Mungkin kalau rumus agak ribet ya. Tapi kita next aja nanti untuk rumusnya. Yang penting teman-teman ngerti kalau untuk exponential moving average ini signal untuk transaksinya jauh lebih cepat karena memang ditambahkan bobot dibandingkan dengan penggunaan yang namanya SMA atau simple moving average. Nah, yang disampaikan sama Mas Chen Li kemarin, metode 3M ini adalah metode yang simple ya, dan ini saya setuju ya sebenarnya, tinggal teman-teman sendiri harus tahu dulu cara penggunaan atau trading plan atau trading rules yang digunakan sama Mas Chen Li. Nah, kemarin yang saya tangkap ya, kalau untuk di EMA yang digunakan sama Mas Chen Li itu ada 3 EMA atau 3 moving average. Yang pertama itu adalah EMA 8. Jadi teman-teman pakai periode EMA 8, yang kedua itu teman-teman pakai yang namanya EMA 21 dan EMA 125. Jadi fungsinya ini ada masing-masing fungsinya. Contoh untuk di fungsi di EMA 8 ini untuk konfirmasi, EMA 21 ini untuk area pembalikan, dan area EMA 125 ini untuk area tren. Ya, jadi cara penggunaannya seperti ini untuk teman-teman yang menggunakan metode Mas Chen Li ya. Jadi teman-teman lihat pertama lihatnya itu di EMA yang paling besar dulu. EMA yang paling besar itu adalah EMA 125. Nah, kebetulan pada chart yang saya tampilkan ini ya, garis yang paling besarnya ini adalah garis EMA 125. Jadi ketika market emas ini itu berada di atas dari market harga EMA 125, maka itu kita sebut namanya tren bullish atau tren naik. Jadi kecenderungan harga ke depan itu akan cenderung naik terus. Oke. Dan pertanyaannya apakah langsung dibeli Pak ketika EMA-nya ini sudah tembus 125 ya? Enggak. Ya. Jadi untuk di Mas Chen Li itu menunggu yang namanya pembalikan atau kita sebut sebagai retest
itu di area-area di EMA 21. Ya, jadi teman-teman bisa lihat EMA 21 itu warnanya biru ya di sini. Jadi warnanya biru di sini. Ketika marketnya sudah naik, kita tunggu dulu marketnya sampai menyentuh di EMA 21. Ya. Nah, setelah ini kapan sih kita entry-nya? Nah, setelah kita entry itu adalah ketika marketnya ini close di atas dari EMA 8. Ya. Jadi di sini ada EMA 8 itu yang warnanya orange di sini. Jadi EMA 8 ini warnanya orange. Jadi ketika marketnya sudah kena di EMA 21, terus marketnya tembus di atas dari EMA 8 atau yang di garisnya warna orange ini, maka disitulah area entry-nya kita. Ya, dan mungkin teman-teman yang kemarin banyak haters juga ya dari Mas Chenli, ini kita udah tes juga, saya pribadi udah tes, dan untuk tingkat akurasinya ini memang tinggi. Apakah ada tingkat kegagalan? Ya pasti ada juga ya, tingkat resiko dalam menggunakan metode seperti ini ya. Apalagi ini metode follow the trend. Ketika ketika trennya berganti dan kita sudah udah terlanjur untuk entry, nah ini bisa terkena floating yang cukup besar. Nah, tapi untuk tingkat akurasinya cukup bagus juga ya. Kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatikan ya. Di harga ini sudah tandain. Jadi marketnya udah naik di atas ini, di EMA 125. Kemudian market EMA-nya ini menyentuh yang garis biru ya, atau di garis EMA 21. Nah, dan setelah itu apakah langsung entry? Enggak jawabannya ya. Jadi kita tunggu dulu areanya ini naik dulu di atas dari EMA 8 yang ini. Ya, jadi candle yang ini yang saya tandain ini itu konfirmasi dan menembus di atas dari EMA 8. Dan yang terjadi adalah marketnya naik ya seperti ini. Begitupun juga ketika marketnya sudah naik, kemudian marketnya turun kembali untuk retest, marketnya kembali mengenai di area 21, oke. Dan kemudian naik lagi ya dan menembus di area EMA 8. Dan ketika setelah ini ditembus, ya mungkin sempat turun dulu koreksi dan marketnya naik lagi. Dan ini saya udah gambarkan beberapa area-area panah yang dimana marketnya kena dulu di EMA 21, kemudian tembus di EMA 8, dan ini konfirmasi naik, dan rata-rata untuk di market emas ini, yang saya ambil contohnya ini, kebetulan naik. Ya, jadi untuk penggunaan dari 3 EMA itu seperti itu ya, dan cukup simpel ya untuk teman-teman lihat juga. Yang penting teman-teman perhatikan kembali untuk areanya di trading menggunakan EMA ini ya, karena memang tipikalnya follow the trend. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika tren naik ini sedang running. Ya, jadi kita fokus di follow the trend. Kurang lebih seperti itu ya. Dan kemarin coba saya lihat dulu ya. Kalau ada mungkin teman-teman mau tanya, silakan tanya aja ya, masukkan di kolom chat. Teman-teman ada pertanyaan apa mengenai metode EMA ini ya? Karena seperti yang teman-teman ketahui, metode EMA ini adalah metode yang dulu pernah saya juga gunakan. Ya, jadi metode EMA digunakan sama Mas Chenli, saya juga dulu pernah gunakan. Cuman kenapa saya nggak gunakan lagi metode EMA ini? Karena pertama, mungkin saya nggak cocok ya. Kalau saya pribadi, saya nggak cocok dengan metode EMA karena saya tipikalnya adalah seorang pedagang umum ya, pedagang konvensional yang dimana ya kita beli di harga murah, nanti harganya naik, harganya mahal, ada patokannya mahal ya kita jual. Ya, ketimbang dengan metode yang menggunakan moving average. Yang pertama mungkin kendala menggunakan EMA ini, kendalanya adalah teman-teman akan terkendala ya, apalagi dengan transaksi atau market yang lagi berganti tren ya, yang dari uptrend berubah jadi downtrend ya. Begitupun juga untuk area entry-nya akan lebih ke floating besar ya, karena kita memang mengambil pembelian di harga yang cukup mahal gitu ya, dibandingkan dengan menggunakan area-area yang namanya indikator yang bersifat leading. Ya tadi saya bilang leading ya, artinya leading kita sudah tentukan di area mahal di mana, area murah di mana ya. Dan bagi saya, meskipun penggunaan leading ini gagal, meskipun harganya turun, kemudian kita beli dan harganya masih turun, saya pribadi merasa bahwa tidak terlalu risiko yang saya dapat itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan menggunakan
metode follow the trend yang memang ketika pembalikan tren ini resikonya akan sangat besar. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin teman-teman ada pertanyaan, silahkan ya, sambil saya buka dulu untuk di metode trading yang disampaikan sama Mas Chen Li. Bagus ya untuk teman-teman yang memang tipikalnya follow the trend. Oke. Nah, ini. Kemarin banyak yang apa ya? Bilang saya rugi, Pak. Pakai metode kemarin ya kena SL gitu. Tapi apakah benar demikian metodenya kena SL? Tapi menurut saya sih kalau penggunaannya ini tepat ya, kemarin memang sih kemarin agak lambat ya untuk metodenya signalnya keluar. Kalau untuk kemarin ya, ini market emas ya, saya pakai di H1. Kemarin tuh sempat kita beli di atas ini ya. Nah, ini. Ya, jadi pembelian di Mas Chen Li kemarin kalau nggak salah itu di kisaran 1851 lah atau di area-area ini ya. Kurang lebih. Padahal sebenarnya kalau untuk menggunakan teknik seperti ini itu yang pertama harus kita lihat juga kemarin ya. Di kemarin itu di sini ini kan sudah konfirmasi juga nih. Ini sudah kena di area moving average 21 dan ini terkonfirmasi ya di EMA 8-nya, moving average EMA 8 dan ini close-nya di atas dari candle-nya. Ya, close di atas dari garis moving average dan ini harusnya beli. Peluang untuk di market emas dengan menggunakan teknik 3 EMA ini dari Mas Chen Li harusnya bisa profit 7,2 poin ya di hari kemarin. Kemudian selanjutnya lagi dipertegas, ini ada transaksi signal lagi ya di beberapa jam 1 2 3 jam berikutnya. Ini turun lagi dikena di EMA, konfirmasi dan tembus di atas dari moving average 8 dan kita bisa beli di sini. Ya, dan potensinya sampai di atas ini kurang lebih sekitar 3,9 poin. Ya. Kemudian turun lagi ya. Turun lagi sampai di bawah kena di area moving average 21, beli lagi di sini. Bapak Ibu. Ya, dan marketnya naik lagi karena ini sudah menembus di atas dari EMA 8, potensinya bisa sampai ke 5,2 poin. Ya, 5,26 poin ya. Ini 5,2 poin. Oke, dan kalau misalkan kita backtest ya, saya sempat tadi backtest juga beberapa metode dari Mas Chen Li. Apakah bisa digunakan? Ya, jawabannya bisa ya. Contoh misalkan ketika trennya sudah berganti turun seperti ini, ya marketnya bergerak turun, kita menantikan potensi untuk sell. Kapan sih kita bagus sell? Ya di sini. Saya coba gambarkan atau kasih tampilan ya untuk teman-teman bisa lihat. Nah ini. Yang ini ya, kecilan nih. Saya kasih besar dulu, coba. Ya, sorry ya, ini agak kecil nih gambarnya. Yang ini ya, jadi ini tuh udah bisa sell, karena kenapa? Pertama, trennya sudah turun, yang warna kuning ya, saya ganti-ganti warna nih. Tren moving average 1225 ini trennya turun, dan konfirmasi ini kena di 21 ya, kena 21, EMA 21 udah kena, dan kemudian candle-nya close di bawah dari EMA 8. Jadi ketika close di bawah EMA 8, entry sell-nya di sini. Ya. Ini udah berapa ini? Ini bisa dapat 20,3 poin. Ya, setidaknya mungkin teman-teman carilah untuk area support untuk di signal sell dan cari area resisten untuk taking profit untuk di area buy ya. Begitupun juga dengan beberapa lagi ya. Nah ini. Ya. Oke, benar. Masih atas toh? Gratis itu, gratis. Gratis ini berarti bagus ya. Punya saya. Cek satu. Oke. Oke, sorry ya, lagi jaringan bermasalah tadi, sempat bermasalah. Oke, saya lanjut ya. Untuk di metode dari Mas Chen Li ya. Jadi untuk akurasi untuk dari Mas Chen Li memang tingkat akurasinya tinggi, tapi ini tadi yang saya bilang ya, untuk resiko sendiri apakah ada ya, pasti ada ya. Resiko yang terjadi itu yang mungkin teman-teman bisa lihat, saya coba ya. Jadi kalau misalkan marketnya seperti ini kita nggak entry ya.
Jadi kalau tampilan resiko yang seperti ini, signal seperti ini itu kita nggak ambil. Kenapa nggak ambil? Karena area 21 ini belum kena. Ya, jadi standar untuk kita harus beli itu harus kena dulu di EMA 21, terus akan tembus seperti ini. Tapi karena ini marketnya tembus di EMA 8, tapi belum kena di EMA 21, maka ini nggak transaksi, nggak entry. Ya. Nah, kalau di metode lain gimana? Metode yang lain mungkin yang gagal tuh yang ini ya. Saya lihatkan. Yang gagal tuh yang ini. Ya, jadi ketika marketnya ini turun, trennya ada di atas dan memang tipis ya, karena ini memang lagi sideways, tapi dari indikator lagging-nya ini atau indikator moving average sudah membaca uptrend. Dan ketika teman-teman entry-nya di sini, karena area EMA 21-nya sudah kena dan break di atas ya, sudah tutup di atas, candle-nya tutup di atas dari moving average 8, maka ini marketnya cuma profit 1,5 poin, tapi kemudian disapu bersih sama market karena trennya turun sampai 14, sampai yang terjauh di bawah ini 28 poin, dan ini resiko yang cukup besar ya sebenarnya. Karena juga menghitung pembeliannya ini di area yang cukup tinggi ya. Nah itu. Tapi ini tuh bisa teman-teman akalin, teman-teman bisa apa ya, transaksi juga ya sambil menunggu transaksi ini untuk area stop loss ya, sorry ya. Untuk area stop loss ini saya sarankan sih selalu di area bawah moving average EMA ya, EMA 125. Jadi ketika close ini, ketika teman-teman udah terlanjur beli di sini, ya udah kita cut loss sampai di kisaran 3,3 poin, ya nggak terlalu besar ya. Kemudian setelah itu teman-teman bisa entry sell lagi nanti di sini. Ya, karena sesuai dengan hitungannya ketika market turun, ya kemudian market retest di 21 dan close-nya di bawah sini, ya ini udah profit ya lumayan ya, 6,6 poin dengan stop loss kurang lebih sekitar 3,3 poin, dengan taking profit kemudian selanjutnya adalah 6,6 poin. Saya rasa ini worth it lah untuk teman-teman bisa terapkan dan bisa cuan juga sebenarnya dipakai gitu. Dan ya yang jadi mungkin klise atau mungkin menjadi agak sulit adalah teman-teman wajib memang mengukur ya, marketnya harus kena dulu ya di EMA 21 baru kita bisa entry. Karena kesalahan terbesarnya yang saya lihat juga yang diceritakan sama Mas Chenli kemarin adalah teman-teman nggak perhatikan di EMA 21-nya ini ya, ketika marketnya belum kena seperti ini ya, belum kena di EMA 21 dan kemudian marketnya tembus di EMA 8, jadi teman-teman sell-nya di sini padahal ini belum bisa entry, itu nggak boleh sell. Ya, ini nggak boleh sell karena ini belum kena, EMA 21-nya belum kena. Ya, belum kena di market. Jadi ketika meskipun ini konfirmasi tembus di EMA 8, maka ini nggak boleh sell. Ya, kesalahannya teman-teman banyak justru yang sell di sini, akhirnya teman-teman dapat harga sell di harga yang cukup mahal ya, dan diseret sampai di harga yang cukup tinggi, ini sampai di 21 poin. Nah, ini cukup jauh ya. Nah, itu. Ya, dan seterusnya ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan juga ya, seperti ini nggak ada signal. Ya, meskipun ini kena, ini belum close di atas, jadi nggak ada transaksi, nggak ada resiko di sini. Ya, kalaupun kena resiko ini mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau dengan menggunakan metode seperti ini, konfirmasi seperti ini itu memang apa ya? Ini juga ya, ini bisa sell. Ini sudah kena EMA 21. Baru ini close turun di bawah EMA 8, sell di sini ya udah profit ke bawah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk metode yang disampaikan Mas Chenli. Mungkin yang video yang saya nanti akan tag juga ke beliau. Saya mau minta pendapat juga nanti apakah udah benar metode yang saya tangkap ya dengan metode yang Oke. Jaringannya bermasalah sekali ya. Jadi ya masalah ya. Oke, mungkin teman-teman di sini ada mau tanya, silakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan tanya aja di kolom komentar ya. Karena untuk di metode moving average sendiri, ini metode juga yang sempat saya pakai ya. Saya senang juga dengan metode seperti ini ya. Cuman tergantung dari selera lagi ya. Kalau teman-teman suka pakai, silakan dilanjutkan. Kalau teman-teman nggak cocok, merasa nggak cocok atau mungkin agak ribet dengan metodenya, ya cari metode yang lain ya yang teman-teman rasa cocok lah. Ya. Oke, mungkin ada mau tanya, silakan. Saya Pak Doni. Oh iya, halo Bu Lina. Ada pertanyaan apa Bu?
Ya. Iya, saya kemarin apa ya? Coba juga ya, saya coba entry sesuai dengan ininya apa itu signalnya Mas Cherly. Ya, Ya, betul. saya pasang TP-nya juga sama dengan yang diinstruksikan. Ya, Cuma betul. sampai sekarang belum, malah kena resiko sih kalau saya lihat. Terus ya, saya minta maaf ini karena Iya. tidak ikut dari awal ya tadi, jadi tidak dapat penjelasan yang Ya. sebelumnya gitu, iya. Terus saya coba setting ini apa 3MA-nya itu kan, Iya, betul. cuma mungkin tidak pas karena mungkin ada yang keliru barangkali ini, Iya, dan betul. saya terus terang jadi apa ya, iri Oke. Iya. dengan teknik yang kemarin, mungkin karena buat saya ini termasuk advance. Terus mungkin karena dikejar waktu juga, karena ada batasan waktu juga kemarin kan, jadi Iya. cepat sekali begitu. Betul, betul. Jadi kayak kita harus mengunyah makanan yang apa ya, berat begitu, harus dikunyah dengan cepat, dan itu akhirnya pencernaannya jadi Iya sih, tidak. betul. Iya, nah itu yang saya bingung, ini kenapa kok tidak sampai begitu ya. Malah yang signalnya kemarin baik kan, saya sudah Iya. pasang sampai sekarang tidak terjemput. Iya, Oke, mungkin betul. anunya di mana begitu. Baik, Bu. Ya, saya coba jawab ya, karena ini yang sepahaman saya aja ya, dari metode yang digunakan sama Mas Chen-Li kemarin ya. Kalau yang saya lihat juga, pertama kalau dari signal, memang sih untuk metodenya udah bagus ya, karena dengan menggunakan metode 3EMA ini tadi saya sudah jelaskan ya. Coba saya buka dulu di EMA ini tadi. Jadi metode 3EMA ini itu menggunakan EMA 8 itu untuk konfirmasi, EMA 21 ini untuk pembalikan, dan EMA 125 ini untuk arah tren. Jadi tadi tanyakan sama Bu Lina, kok kemarin sempat kena resiko ya, memang nggak kena TP-nya gitu. Apakah ada yang salah dengan metodenya, ataukah mungkin ada yang salah dari apa gitu, kok bisa miss kemarin. Nah, jadi mungkin saya coba jelaskan ya. Dengan menggunakan metode 3EMA sebenarnya sih metodenya udah bagus ya. Saya juga udah cek juga, udah bagus juga ya untuk metode 3EMA. Dengan menggunakan, pertama harus lihat itu EMA-nya dulu di atas 125, ini arahnya kita fokus buy. Dan ketika masuk di area konfirmasi di EMA 21, jadi memang targetnya ketika udah tren naik harus turun dulu di EMA 21. Lalu kemudian kapan kita entry-nya, area entry-nya itu adalah ketika area EMA-nya ini sudah ketembus di atasnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya, jadi kena dulu di EMA 21, setelah itu baru kena di atas EMA 8 ya, dan disitulah area belinya kita. Ya. Dan ini saya udah lihat juga, saya coba tadi beberapa indikasi ya, ini beli di sini, 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 ini naik semua. Ya, nah pertanyaannya tadi dari Bu Lina, kok kemarin sempat kena resiko ya. Nah, kita coba lihat dulu ya untuk yang kemarin. Kalau kemarin itu kita beli di live trading itu ya di sini ya. Saya kasih gambar aja di sini. Meskipun kecil sekali ya. Apa ya? Nah ini di area ini kita beli ya, kurang lebih kalau saya nggak salah ya, di area 1850-an kalau nggak salah kemarin. Sebenarnya untuk teknik yang digunakan sama Mas Chen-Li mungkin agak lambat ya, dengan mungkin dari segi waktu juga, karena jadwal di live trading dari Mas Chen-Li juga sempat terpending cukup lama. Dan sebenarnya untuk metode ini bisa profit semua sebenarnya ya, dari pagi hari sampai di malam hari kemarin pun ini bisa profit, karena
seperti tadi dengan metode EMA yang disampaikan sama Mas Chen Li, atau penggunaannya Mas Chen Li, itu pertama kita breakdown dulu ya. Jadi marketnya naik di atas ini, EMA-nya tembus ya, di EMA 125 ini udah dibawa, maka kita mengkategorikan di area ini adalah uptrend ya, posisi pembelian. Dan kapan sih kita harus tunggu dulu ya? Pertama, market harus turun dulu di EMA 21 di sini. Ya, setelah itu marketnya bisa naik ke atas dan tutup di atas EMA 8, di sini harusnya kita beli. Ya, di sini dulu harusnya kita beli di area ini. Ya, oh ini udah gede nih. Ini kita beli di sini, dan ketika kita beli di sini harusnya profit ya di atas. Cuman karena live tradingnya itu malam, jadi ini nggak keambil ya. Begitu juga dengan di 2 jam berikutnya, candle-nya sudah turun lagi ke bawah, sempat turun di EMA 21, dan kemudian naik lagi dan menembus di area di atas EMA 8, dan ini udah harus buy lagi di sini. Ya. Nah ini, buy lagi di sini, dan naik juga ya, ini naik sampai di 3,6 poin, kemudian turun lagi, kena lagi di EMA 21, ini bisa beli lagi di atas ini. Ya, ketika naik tembus di atas dari EMA 8 garis kecil ini, maka kita beli lagi di area ini. Nah, sayangnya kemarin untuk di live trading yang kita yang kita adakan, giliran dari Mas Chen Li itu pada saat marketnya udah running di atas. Ya, udah running profit harusnya ya, dan mungkin saya bilang agak terlambat untuk signal yang disampaikan sama Mas Chen Li juga, makanya yang harusnya ini profit di sini, ini kebetulan kena resiko di marketnya ini ya sampai di area bawah. Namun yang menjadi mungkin teman-teman ada beberapa yang masih hold mungkin ya, masih hold buy. Kabar gembiranya, kabar baiknya adalah tren market emas itu masih di atas dari moving average ya, di atas moving average 125 seperti ini, maka kemungkinan untuk market naik sampai di atas ini ya mungkin masih cukup besar ya. Jadi potensi untuk naik di atas di area pembelian kemarin itu masih ada. Nah, kapan sih marketnya ini bisa kena resiko atau kita cut ya, terpaksa harus kita cut? Menurut saya itu ketika marketnya udah turun di bawah dan menembus di area EMA 125. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, di bawah 125 ini. Nah, ini kebetulan marketnya naik lagi nih Elga Arvik. Ya, kurang lebih seperti itu Bu Lina ya untuk metode yang ini ya. Untuk entry-nya. Ya. Iya. Iya, Pak. Jadi ini entry-nya kalau untuk posisi buy dia harus di atas ketiga moving average ini ya. Iya, betul. Minimal Jadi itu MA 21 gitu ya. Iya, EMA 21. Jadi kalau udah kena EMA 21, kalau sell-nya sendiri, kalau untuk entry sell-nya patokannya gimana? Ya, kalau untuk sell-nya patokan yang digunakan pertama kita pakai lagi ya. Marketnya ini harus di bawah EMA 125 ya, yang seperti ini. Kalau saya pakai warna kuning. Jadi ketika market turun ke bawah, ini turun kencang seperti ini, kita jangan sell dulu, ya kita tunggu dulu market naik sedikit ya sampai kena di EMA 21 di sini, warna merah. Jadi ketika udah kena, lalu kemudian market turun dan kalau kita sebut namanya ini body ya, body candle-nya ini dari H1 ya, berarti kita pantaunya ini setiap 1 jam sekali. Jadi setiap 1 jam sekali kita lihat apakah ini marketnya sudah tembus di area EMA 8. Jadi kalau udah tembus di bawah EMA 8, maka disinilah kita sell. Nah, marketnya turun kemudian turun seperti itu, Bu. Ya. Jadi memang ada banyak contoh-contoh juga untuk area sell seperti ini. Mungkin saya kasih contoh lagi. Ketika market turun, jadi pertama itu memang harus dilihat, diperhatikan candle yang besarnya dulu. EMA yang besarnya dulu. 125. Kalau candlenya sudah turun di bawah EMA 125, berarti sudah ada potensi untuk tren menjadi turun. Dan untuk konfirmasinya, market harus kena dulu di EMA 21 yang seperti ini. Misalkan ini udah turun ke bawah, kursus marketnya kena di EMA 21, dan untuk konfirmasi entry itu harus di bawah EMA 8 seperti ini. Ya, EMA 8 udah turun, baru di sinilah kita sell. Ini juga bisa sell di sini. Karena udah naik lagi, kena di EMA 21, terus tutup di bawah EMA 8. Ini baru sell lagi. Ini juga bisa. Ini enggak ya, kalau yang ini, Bu.
Ini nggak sell karena ini belum naik dulu ke atas ini. Jadi syaratnya memang harus kena dulu EMA 21 yang seperti ini, baru close-nya di bawah, baru kita sell. Nah itu karena memang kebanyakan ya, seperti ini juga ya, kalau mungkin teman-teman nggak teliti nanti ke depan dengan menggunakan metode dari Masih Chenli, ini marketnya sudah naik, terus marketnya turun, ini marketnya turun belum sampai kena di EMA 21 ya, belum kena sampai EMA 21, meskipun yang ini jadi mungkin jadi pemicunya nanti atau apa ya, jadi permasalahan nanti ketika mungkin Bapak Ibu beli di sini karena kita bilang tadi EMA 8-nya sudah tembus di atas, akhirnya kena seret market ke bawah. Nah itu. Oke, cek. Ya, jaringan saya lagi bermasalah nih, teman-teman. Sorry ya. Ini tadi permasalahan ya untuk di metode Masih Chenli ya. Jadi kalau Pak untuk Doni. ya betul Bu. Ada Ya, pertanyaan lagi, putus-putus. Bu Lina? Iya betul. Iya. Iya, jadi memang jaringan saya lagi bermasalah nih Bu. Ya lagi nggak tahu lagi masalah di mananya gitu ya jaringannya. Tapi untuk metodenya saya rasa dengan menggunakan saya backtest juga dari beberapa metode ya. Memang untuk metode yang dari Masih Chenli ini bagus sih. Bisa nggak di ini di Ya. Halo. Ya. Kenapa Bu Lina? Tes 1. Aman suaranya? Bentar ya. Saya coba dulu nih. Kayaknya jaringannya lagi bermasalah sekali. Ya, oke, Bu Lina. Oke, udah kedengaran. Pertanyaannya apa, Bu? Halo. Ya, tes. Udah kedengaran, Bu, suaranya? Pak Doni? Tes. Oke, Bu Lina. Mungkin tadi ada pertanyaan tadi. Udah bagus suara saya? Iya, Pak Doni, mungkin enggak ini saya kemarin takutnya keliru di settingannya, bisa dicontohkan kembali settingannya untuk menyeting 3MA ini. Ya, Siapa tahu saya ada di situ settingan yang keliru. Oh ya, saya coba buka dulu ya. Untuk di metode EMA, saya mungkin kayaknya lihatkan ini aja ya. Kalau untuk di metode EMA ini, pertama pakai EMA-nya itu EMA besarnya namanya EMA 125 ya, namanya moving average yang ini Bu ya, namanya eksponensial. Jadi kan ada dua tuh, ada yang simple sama yang eksponensial. Yang kita pakai itu yang eksponensial yang seperti ini ya, periodenya 125 untuk lihat tren apakah trennya naik atau turun. Terus kemudian untuk konfirmasi itu kita lihatnya di EMA 21 ya, yang warna merah ini yang saya pakai EMA 21. Lalu kemudian untuk terakhir untuk EMA entry ya, area entry-nya kita nanti itu pakai yang di EMA 8 ya ini. Eksponensial EMA 8. Jadi kalau udah break di atas dari EMA atau di bawah EMA kita entry buy atau sell. Ya, yang pasti harus kena dulu di area EMA 21-nya, Bu. Kurang lebih seperti itu. Ya, jadi ada 3 EMA, EMA 8, 21 dan EMA 125 ya untuk trennya. Nah, itu. Jadi yang di setting itu cuman ini kan, cuman yang eksponensial sama periode ya. Itu saja ya. Iya, jadi yang lain nggak diubah-ubah, Bu ya. Dengan ini ya, kalau saya mungkin dari ketebalan garisnya ya kali ya. Kalau ketebalan garis ini saya ganti karena untuk melihat tren besar itu saya kasih garis yang cukup tebal, yang seperti ini. Jadi tampilannya bisa bisa membedakan ya mana garis moving average besar sama moving average yang kecil yang ini 21 dengan 8. Oh ya, pikselnya Betul. Pikselnya yang di. Oh iya. Berarti ini eksperimen saya sudah benar. Betul. Ya, tinggal itu aja sih sebenarnya untuk di penggunaan metode dari Masih Chenli
mesti teliti ya, karena ini sifatnya legging. Mungkin memang harus dipantau ya. Kalau ditanya Pak Doni pakai nggak metode seperti ini, dulu saya pakai ya, cuman karena memang untuk waktu saya trading itu nggak terlalu banyak, makanya ini saya nggak pakai kalau saya pribadi ya. Tapi kalau teman-teman cocok dengan metode seperti ini itu bisa profit juga sebenarnya ya, seperti tadi saya kasih gambaran. Cuma kekurangannya dari metode ini, pertama teman-teman wajib standby untuk di market ya, harus lihat juga marketnya turun, ada konfirmasi atau sudah break di EMA 8, jadi ini memang agak berat juga untuk memantaunya. Apalagi kalau untuk di teman-teman yang sibuk ya, mungkin agak sulit dengan metode 3 EMA ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke, ya. Jadi saya rasa aman ya untuk di metode 3 EMA ini. Memang kebetulan masih metode yang ditampilkan masih Chandli ya, kebetulan kemarin memang penilaian saya itu nggak salah ya, signalnya nggak salah sebenarnya, cuma saja pengambilan transaksinya kemarin atau signalnya itu mungkin terlalu lambat ya, yang harusnya sudah konfirmasinya beberapa jam yang lalu tapi baru diambil, dan itu harusnya sudah taking profit tapi kita baru entry, dan itu memang kemungkinan besar ya, karena mungkin faktor kurang teliti ya, karena kita tahu juga kemarin masih Cendik capean ya, dan belum makan juga tuh kemarin ya, saya lihat juga belum makan, jadi kayaknya fokusnya berkurang, jadi akhirnya terjadi yang kurang fokus tadi ya, jadi terjadi yang namanya resiko di market kemarin, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau untuk secara metode bagus lah. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, saya mungkin masuk ke planning untuk market emas ya untuk pekan ini. Untuk di pekan ini teman-teman bisa standby nanti ya. Saya coba buka dulu di ini ya. Karena saya penggunaan yang namanya trading by leading ya. Jadi trading by leading. Jadi memang teman-teman bisa patok saja, ada beberapa patokan untuk di minggu ini. Kalau untuk di minggu ini saya coba buka dulu ya. Di minggu ini memang market emas ini lebih cenderung untuk sideways ya, jadi sideways ini kemungkinan ini bisa bergerak di antara tengah-tengah area support dan resistennya. Saya buka dulu coba, sorry, saya pakai H4 ya. Jadi untuk area-area tahanan, untuk area pembelian di minggu ini teman-teman tunggu aja, ketika harganya turun di 1803 ini kita bisa beli. Dan kalau masih turun, teman-teman bisa saving lagi beberapa lot untuk beli di area 1767 ya untuk di pekan ini. Dan area mungkin terjauhnya di support 3 1693, dan yang mungkin paling ekstrim ya kalau memang terjadi kondisi paling ekstrim itu bisa sampai 1619, dan itu adalah area yang ideal banget sebenarnya untuk beli yang banyak-banyak ya untuk di market emas. Namun kalau misalkan harganya naik, karena fundamentalnya mungkin bagus untuk di market emas, ini teman-teman bisa tunggu saja sampai di area 1876 untuk sell, dan area 1914 untuk area penjualan kedua, dan kemungkinan sih terjauhnya untuk di pekan ini ya, kalau memang marketnya cukup bagus untuk mengantarkan market emas naik itu sampai 1988, dan yang paling terjauh banget ya untuk di yang paling ekstrim di 2062 ya. Tapi untuk di metode dan fundamental yang mungkin kita dapatkan di minggu ini, market emas masih berpotensi untuk sideways karena dengan alasan fundamental mengenai inflasi di Amerika ini cukup membahayakan sekali dan sangat ekstrim ya, tertinggi sekali ya untuk di inflasi, dan faktor yang jadi inflasi lagi, faktor yang jadi sideways-nya nanti adalah mengenai suku bunga, dan suku bunga ini akan diadakan lagi di bulan Juli ya, di bulan depan lagi. Makanya nanti ada beberapa speech, ada pidato juga nanti di pekan ini oleh beberapa The Fed ya mengenai suku bunga. Apakah akan tetap dinaikkan jadi 0,75% ya atau 75 basis point, ataukah malah akan dikurangi atau mungkin lebih besar lagi ya, karena mengingat inflasinya ini sudah luar biasa ya, hampir kena hyperinflasi ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Amerika ya, sehingga ini dampaknya bisa stabil untuk di market emas. Tapi tetap standby saja untuk teman-teman, apalagi untuk yang jangka panjang atau jangka menengah tradingannya. Jadi teman-teman bisa standby saja, tunggu di area support sini
untuk beli atau di area resisten untuk kita jual ya, dengan target yang mungkin agak lebih besar ya. Target taking profit mungkin sekitar 10 sampai 30 poin untuk area taking profitnya. Nah, itu aja mungkin saya sampaikan ya untuk teman-teman yang trading di gold, karena mengingat waktu juga yang cukup terbatas ya, sehingga pada hari ini mungkin saya akhiri dulu untuk webinar kita, dan ini akan saya posting juga ya, nanti mungkin ada tanggapan dari Mas Chen Li mengenai metode yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak keliru ya yang saya sampaikan dengan metode yang disampaikan sama Mas Chen Li, dan saya juga sudah backtest metode dari Mas Chen Li, dan saya rasa sih untuk metode yang saya sampaikan tadi itu mungkin tingkat akurasinya bagus ya, kalau benar seperti itu ya di metode dari Mas Chen Li. Nah, itu ya mungkin penyampaian saya pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman sudah bergabung juga. Sehat selalu ya, sampai ketemu mungkin teman-teman di webinar selanjutnya yang akan mungkin kita sampaikan ya, atau kita buat lagi di beberapa hari ke depan. Nah, yang mungkin saya sampaikan, sehat selalu teman-teman. Semoga tradingnya lancar semua, sehat selalu, dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih semua.